Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ceta Nantariano dengan NIM 2170231041 dari Teknik Informatika Universitas Krisnadipayana. Hari ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Resiko Struk menggunakan Algoritma Support Vector Machine. Pendahuluan. Stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan global. Membuat deteksi dini sangat penting. Algoritma machine learning seperti support vector machine memiliki potensi besar dalam mengklasifikasi data medis yang kompleks. Penelitian ini mengembangkan model SVM untuk mengklasifikasikan risiko stroke berdasarkan variabel seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, dan BMI. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan stroke. Di sini ada identifikasi masalah pertama yaitu tingginya angka kematian dan kecacatan akibat stroke. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi machine learning dalam deteksi risiko stroke. Dan terakhir ada kebutuhan akan model klasifikasi yang akurat dan efisien. Tujuan penelitian pertama itu ada pengembangan model klasifikasi, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma SVM untuk mengidentifikasi risiko stroke berdasarkan variabel klinis dan demografis. Yang kedua ada evaluasi efektivitas SVM, mengukur kemampuan SVM dalam mengklasifikasikan risiko stroke dengan menggunakan dataset yang sudah disiapkan. Yang terakhir ada kontribusi pada deteksi dini yaitu meningkatkan kemampuan deteksi dini pengelolaan stroke melalui penerapan model klasifikasi yang akurat. Bab kedua yaitu landasan teori. Ini literatur review yang sudah saya buat. Tujuan studi adalah sebuah proses penilaian literatur yang mendalam dan sistematis tentang buku, artikel, tesis, data dan informasi dan sumber-sumber yang lain yang relevan dengan tujuan mengumpulkan, menganalisa, dan mensintesiskan informasi yang relevan. Stroke. Stroke adalah kondisi serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, mengakibatkan jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Stroke dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan, dan bahkan kematian, dikutip oleh Goldstein tahun 2020. Machine learning. Machine learning adalah ilmu dan seni memprogram komputer agar dapat belajar dari data. Sistem machine learning mempelajari pola-pola dalam data dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas tersebut. Dikutip dari Geron A. tahun 2019. Support Vector Machine. Support Vector Machine atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan hyperplane di ruang fitur berdimensi tinggi yang secara jelas memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang kuat dan serbaguna, yang sangat baik untuk klasifikasi linear dan non-linear, serta deteksi outliner. SVM memaksimalkan margin antara kelas untuk mencapai klasifikasi yang optimal, dikutip oleh Geron A. Data mining. Data mining adalah sebuah proses untuk menciptakan dan menganalisis pola atau informasi yang relevan, yang juga mengacu pada kumpulan data yang kompleks. Tujuan utama dari pengembangan model data mining adalah untuk mengidentifikasi hubungan pola, tren, ataupun wawasan yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam dataset. Dikutip oleh Litoga dan Muhadis tahun 2021. Dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur untuk keperluan analisis, permodelan, dan pengambilan keputusan. Dataset biasanya terdiri dari sejumlah fitur, atribut ataupun variabel yang mewakili karakteristik dari objek atau entitas yang dipelajari. Setiap baris dalam dataset biasanya mewakili satu instance atau contoh, dan setiap kolom mewakili satu fitur, dikutip oleh Han, J. Camber, and P.J. tahun 2011. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari situs dan platform kompetisi Kaggle. Data tersebut merupakan data yang berjudul Blind Stroke Prediction Dataset dengan 11 kolom dan 200 baris.
Di sini ada variabel penelitian, ada gender yaitu jenis kelamin pada pasien, ada age itu usia pasien, hypertension itu tekanan darah tinggi. Di sini berkategori 0 artinya tidak, sedangkan yang mengalami hipertensi berarti berkategori 1. Heart disease yaitu penyakit jantung, sama seperti sebelumnya 0 itu tidak, sedangkan 1 itu berarti mempunyai penyakit jantung. Evermarriage itu status perkawinan pasien, average glucose level itu nilai rata-rata tingkat level glukosa dalam darah pasien yang diukur. BMI itu body mass index si pasien, smoking status itu status merokok pasien, resident type itu wilayah tempat yang ditinggali si pasien. Work type jenis pekerjaan pasien, stroke status itu kesimpulan apakah 0 tidak mengalami stroke, sedangkan 1 mengalami stroke. Tahapan penelitian di sini merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diambil dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dalam konteks penelitian klasifikasi risiko stroke menggunakan algoritma support vector machine, saat melakukan analisis pada penelitian ini akan menggunakan tahap-tahapan berikut ini. Pertama, kita akan memasukkan dataset, setelah itu kita akan processing datanya, yang di dalamnya kita akan mengkonversi variabel kategori biner menjadi numerik. Yang kita akan konversi yaitu gender, ephemeris, dan resident type. Setelah itu kita akan mengkonversi variabel multiclass menjadi numerik yaitu work type. Setelah itu kita akan mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata, yaitu nilai yang hilang adalah BMI. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan melakukan modeling. Oh, Oops. Kita akan melakukan modeling, selalu masukkan algoritma kita yaitu SVM. Setelah itu kita akan men-testing datanya. Setelah itu kita akan mengevaluasi datanya. Di sini ada langkah-langkah proses penelitiannya, yaitu pertama tadi input dataset. Setelah itu kita akan pre-processing. Setelah itu kita di modeling. Habis itu kita bisa melihat evaluasi datanya. Di sini ada hasil penelitian yang sudah saya teliti, yaitu berdasarkan gambar di samping, merupakan hasil dari confusion matrix, dapat diketahui untuk nilai procession, recall, dan F1 score untuk pengujian SVM menggunakan SMOTE. Hasil perhitungan confusion matrix dari pengujian SVM menggunakan teknik SMOTE, untuk precision kita mendapatkan 91%, recall mendapatkan 94%, F1 score mendapatkan 92%, dan akurasi mendapatkan 92%. Kesimpulan dapat diambil, berarti dalam penelitian ini telah dilakukan klasifikasi risiko penyakit stroke menggunakan algoritma support vector machine yang dikombinasikan dengan teknik synthetic minority oversampling technique atau disebut SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan data atau imbalance data. Berdasarkan hasil evaluasi, model klasifikasi yang dikembangkan menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai-nilai metrik sebagai berikut. Precision sebesar 91%, recall sebesar 94%, F1 score sebesar 92%, dan akurasi sebesar 92%. Kinerja yang tinggi dari model ini menunjukkan bahwa algoritma SVM yang dikombinasikan dengan teknik SMOTE sangat efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan data dan menghasilkan klasifikasi yang akurat. Precision yang tinggi menunjukkan bahwa model ini mampu mengurangi jumlah false positif secara signifikan. Sedangkan recall yang tinggi menunjukkan bahwa model ini juga mampu mengidentifikasi sebagian besar kasus stroke dengan benar. F1 score yang seimbang antara precision dan recall serta akurasi keseluruhan yang tinggi memperkuat keandalan model ini dalam perakiraan risiko stroke. Terima kasih sudah menyimak dan sampai habis. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.